Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada hari ini, saya akan membahas soal pra-ujian sekolah tahun 2020 Mapel Ekonomi yang telah diselenggarakan di sekolah saya sendiri. Jadi, soal ini khusus saya berikan kepada siswa didik saya. Nah, video ini saya buat bertujuan agar siswa didik saya dapat mengevaluasi hasil pra-ujian sekolah kemarin agar nanti hasil ujian sekolahnya bisa lebih baik. Buat kalian atau Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan soal ini beserta kisi-kisinya, nanti silakan disimak di video yang kedua ya, di part kedua. Di bagian deskripsi akan saya berikan link untuk mendapatkan soal ini beserta kisi-kisinya. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Ilmu ekonomi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk memecahkan masalah ekonomi. Berikut permasalahan yang dapat diselesaikan dengan ilmu ekonomi kecuali. Nah, ini ada kata kecuali. Berarti kita mencari permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan ilmu ekonomi. Berarti yang bukan masalah ekonomi. Jawaban yang benar adalah B. Pemerintah sedang membahas masalah bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja. Karena kenakalan remaja ini termasuk masalah sosial, bukan masalah ekonomi. Untuk poin A, ini kata kuncinya, Pak Bagus, seorang produsen tempe sedang mencari bahan baku yang lebih murah. Nah, lebih murah berarti ini masalah ekonomi. Bu Yunita memikirkan bagaimana cara mengalokasikan pendapatannya. Ini juga masalah ekonomi. Bagaimana cara membuat skala prioritas. Bencana banjir mengakibatkan kenaikan harga. Nah, kenaikan harga juga masalah ekonomi. Kenaikan angka pengangguran, nah dari kata kuncinya pengangguran, ini adalah masalah ekonomi. Lanjut ke soal nomor 2. Di Indonesia, aktivitas ekonomi dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sumber-sumber produksi yang dikuasai pemerintah hanya sebagian saja yang memang digunakan untuk kepentingan bersama, sedangkan sumber produksi yang lain diserahkan kepada mekanisme pasar. Berdasarkan hal tersebut, sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia adalah jawabannya E, sistem ekonomi campuran. Jadi Indonesia itu menganut sistem ekonomi campuran dengan nama sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi itu terbagi menjadi 4 ya, ada sistem ekonomi tradisional, di mana dia masih bergantung dengan alam. Yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat, atau kata lainnya komando atau sosialis, yaitu sistem ekonomi yang diatur oleh pemerintah. Kemudian ada sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi kapitalis, di mana semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah, yang keempat adalah sistem ekonomi campuran, di mana sistem ini hanya cabang-cabang produksi yang penting saja yang dikuasai oleh negara. Sedangkan yang lainnya baru diserahkan kepada mekanisme pasar. Soal yang ketiga. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, produsen sangat berperan dalam pembangunan, seperti membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini selaras dengan peran produsen sebagai jawaban yang benar adalah C, agen pembangunan. Kenapa tidak produsen? Nah, karena di sini menceritakan tentang peran produsen dalam pembangunan. Jadi peran produsen itu memang ada 3, yaitu sebagai penghasil produk, kemudian sebagai pengguna dari faktor produksi, dan yang ketiga sebagai agen pembangunan. Nah, nomor 3 ini mengilustrasikan tentang peran produsen sebagai agen pembangunan. Sedangkan D, pengatur ini merupakan peran dari pemerintah dan pemilik faktor produksi. E, ini merupakan peran dari konsumen. Soal nomor 4. Ketika harga roti Rp800.000 per unit, maka yang terjadi adalah permintaannya sebesar 100 unit.
Tetapi ketika harga roti turun menjadi Rp600 per unit, maka jumlah roti yang diminta naik menjadi 200 unit. Tentukan fungsi permintaannya. Jawabannya adalah B. Kita lihat pembahasannya. Untuk mencari fungsi permintaan, kalian gunakan rumus ini. P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Diidentifikasi dari soal harga itu P1, jumlah barang yang diminta itu adalah 100, kemudian harga yang kedua 600, kemudian jumlah barang yang diminta yang kedua 200. Kemudian dimasukkan P min 800 dibagi 600 min 800 sama dengan Q min 100 dibagi 200 min 100. Kemudian yang bawah dulu dijumlahkan. P min 800 dibagi min 200 sama dengan Q min 100 dibagi 100. Nah, setelah itu dikalikan secara silang. Kita mulai dari sini, min 200 ini dikali Q min 100 sama dengan 100 kali P min 800. Ini saya buat agak, nah biar rapi. Kemudian dikalikan satu persatu min 200 Q ditambah 20.000 karena ini min dikalikan menjadi positif. 100 kali P 100 kali min 800 hasilnya 80.000. Min 200 Q ini 20.000-nya kita pindahkan ke sini berarti menjadi negatif. 100 P min 80.000 min 20.000. Kemudian min 200 Q sama dengan 100 P min 100.000. Setelah itu dibagi dengan koefisien dari Q yaitu minus 200, maka menghasilkan Q sama dengan min setengah P ditambah 500. Oke, jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 5. Ketika harga roti Rp800 per unit, maka yang terjadi adalah permintaannya 100. Ini soal yang tadi ya. Nah, sama dengan soal yang tadi, hanya pertanyaannya saja yang berbeda, yaitu tentukan besar elastisitas permintaannya. Nah, untuk mencari elastisitas permintaan, gunakan rumus ini. Sebenarnya ada banyak cara untuk mencari elastisitas permintaan, tetapi karena soal ini diketahui P1, P2, Q1, dan Q2, maka kalian bisa menggunakan rumus ini. Kalau sudah diidentifikasi P1, P2, Q1, Q2, setelah itu dicari selisihnya. Selisih P 200, selisih Q 100. Kemudian kita masukkan selisih Q dibagi selisih P kali P per Q. Kita gunakan P yang sama, yaitu P1 dan Q1. Jadi nggak boleh P1 dibagi Q2 itu nggak boleh. Atau P2 dibagi Q1 nggak boleh. Harus kalau yang atasnya P1, bawah juga Q1. Elastisitas permintaan sama dengan 100 per 200, dapat dari sini 100 per 200 kali 800 per 100 kali 800 per 100. Hasilnya 80.000 per 20.000, maka ketemu elastisitas permintaannya sebesar 4. Jawaban yang benar adalah D. Soal yang keenam. BPR Artajaya telah ditetapkan menjadi status BPR dalam pengawasan khusus. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menyehatkan bank. Tetapi upaya tersebut tidak terrealisasi, sehingga BPR Artajaya terpaksa dicabut izinnya. Lembaga yang berwenang mencabut izin usaha tersebut adalah Bank Dunia, Bank Umum, Bank Indonesia. Nah, jawaban yang benar adalah Otoritas Jasa Keuangan. Karena sekarang Otoritas Jasa Keuangan mempunyai izin untuk mencabut usaha sebuah lembaga keuangan non-bank. Lembaga penjamin simpanan ini tidak. Lembaga penjamin simpanan atau LPS ini bertugas untuk menjamin simpanan para nasabah agar aman di dalam sebuah lembaga keuangan. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Pernyataan yang menunjukkan pemanfaatan kredit aktif dari produk perbankan. Kredit aktif. Lihat di pembahasan, kredit aktif itu aliran dana yang keluar dari bank. Jadi bank mengeluarkan dana. Sedangkan kalau kredit pasif itu aliran dana yang masuk ke bank. Oke, karena ini diminta kredit aktif berarti kita cari yang aliran dana keluar dari bank. Oke, A.
Setelah dimutasi dari tempat kerja, Pak Setio mengambil KPR di sekitar tempat ia bekerja. Nah, bisa dilihat ketika mengambil KPR, maka bank akan memberikan pinjaman, mengeluarkan dananya. Berarti ini betul, ini adalah kredit aktif. Sedangkan B, Pak Sulistyo mengikuti program tabungan, ini tidak karena ini bank menerima aliran dana, ini kredit pasif. Atas saran dari teman, Pak Joko mengikuti asuransi. Nah, ini juga bukan produk perbankan, ini produk asuransi. D, untuk biaya perawatan anaknya, Bu Susi menggadaikan. Menggadaikan ini juga bukan produk perbankan. Menggadaikan ini adalah produk pegadaian. E, setiap bulan gaji Pak Baskoro dipotong oleh perusahaan untuk disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini juga bukan produk perbankan. Ini adalah seperti dana pensiun ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Setiap bulan Pak Bambang menyisihkan uangnya. Rencananya ia akan membeli rumah ketika pindah kerja dengan harapan sudah tidak perlu mengontrak lagi. Berdasarkan pernyataan tersebut, bagi Pak Bambang, uang itu berfungsi sebagai apa? Nah, dia punya uang, dia akan membeli rumah, jadi uangnya akan diubah menjadi wujud rumah. Nah, rumah itu kan kekayaan dia. Jadi uangnya disimpan dalam bentuk rumah. Maka pernyataan ini merupakan fungsi uang sebagai D, alat menyimpan kekayaan. Jadi kekayaannya disimpan dalam bentuk rumah dari cerita ini. Jadi fungsi asli uang itu ada dua, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Sedangkan fungsi turunannya, uang itu bisa digunakan untuk pembayaran, bisa digunakan juga untuk menyimpan kekayaan seperti cerita ini tadi, ataupun memindah kekayaan dan juga menunjukkan harga. Mungkin ada yang bingung ya, ini bukannya memindah kekayaan ya? Tidak, kalau memindah kekayaan itu uangmu atau hartamu semula ada di kota A, tetapi bisa kamu pindahkan hartamu itu ke kota B dengan uang. Nah, itu caranya, maksud dari memindah kekayaan itu seperti itu. Kamu punya rumah di kota A, ini contohnya. Nah, tiba-tiba rumahmu pindah ke kota B. Loh, kok bisa? Iya, karena rumah di kota A dijual. Nah, uangnya hasil penjualan itu digunakan untuk membeli rumah di kota B. Nah, kalau seperti itu, maka uang baru berfungsi sebagai alat pemindah kekayaan. Oke, berarti nomor 8 jawabannya adalah D. Uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Nomor 9. Zaman dahulu sebelum manusia mengenal uang, untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka melakukan tukar-menukar barang dengan barang. Barang ditukar dengan barang. Maka disebut apa? Disebut dengan barter. Jadi, sejarah uang itu melalui 4 tahap. Yang pertama adalah barter, tukar-menukar uang. Yang kemudian adalah uang barang, yaitu barang yang dijadikan dengan uang karena barang itu bernilai. Misalnya seperti tembakau dan sebagainya. Yang ketiga adalah uang logam. Nah, ini baru logam-logam mulia yang digunakan sebagai alat tukar. Nah, seiring berkembangnya waktu, barulah muncul uang kartal, uang yang kita kenal sekarang ini, yaitu uang kertas dan uang logam. Nah, yang kelima, karena berkembangnya zaman juga semakin modern, adalah yang namanya uang giral, seperti e-money, cek, biljet, giro, dan sebagainya. Soal nomor 10. Berdasarkan gambar tersebut adalah unsur pengaman uang berupa apa? Nah, ini benang ya. Nah, berarti jawabannya adalah security trade. Kenapa tidak watermark? Watermark itu tanda air. Kemudian microtext itu tulisan kecil. Nah, ini tulisan kecil, jadi nggak terlihat. Recto verso itu gambar saling isi. Jadi dia saling melengkapi. Ini tidak ditampakkan di sini. Kemudian, nah security trade ini, nah baru benang pengaman ini. Benang pengaman yang ada di sini. Iris safe itu pigmen yang berubah warna. Jadi jawaban yang tepat ini adalah D, security trade. Soal nomor 11, perhatikan data berikut. Pertanyaannya, berdasarkan tersebut besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan ya.
Jawabannya adalah B, 2190. Dapat dari mana nih? Pendekatan pendapatan, berarti dari sini R itu dari sewa, ini 280, kemudian W itu WEK, ini dari upah 250, 280 ditambah 250. I itu interest atau bunga, nah ini I 680 ditambah P profit, ini laba 980. Sudah saya tulis di sini. Jika menggunakan metode pendapatan, maka rumusnya adalah R ditambah W ditambah I ditambah P. Hasilnya adalah 2190. B. Nomor 12, akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, Indonesia saat ini mengalami peningkatan jumlah pengangguran yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi seperti berikut. Nah, kemudian diminta dampak pengangguran terhadap aspek ekonomi. Jadi yang diminta yang aspek ekonomi saja. Ditunjukkan pada nomor 1, menurunnya pendapatan nasional, ini betul aspek ekonomi. Kemudian B, menurunnya tingkat pendapatan masyarakat, ini juga betul aspek ekonomi. Yang ketiga, meningkatnya penderita gizi buruk. Nah, ini tidak, ini aspek sosial. Agak ke kesehatan ya, sosial kesehatan. Kemudian 4, menurunnya penerimaan pajak, ini betul. Kemudian ketidakstabilan politik dan keamanan, ini salah. Ini adalah aspek politik dan keamanan. Oke, berarti jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 4. B. Soal nomor 13. Kenaikan harga bahan baku kedelai memaksa para produsen tahu dan tempe untuk menaikkan biaya produksinya. Oleh karena biaya produksi naik, sementara produksi tempe dan tahu tetap. Jadi, produsen terpaksa menaikkan harga jual tahu dan tempe untuk menghindari kerugian. Kenaikan harga tahu dan tempe pada akhirnya menyebabkan inflasi pada sejumlah barang. Penyebab timbulnya inflasi tersebut adalah, jawaban yang benar adalah C, cost push inflation. Jadi kenaikan harga ini disebabkan karena kenaikan harga bahan baku. Inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga baku namanya adalah cost push inflation. Sedangkan demand pull inflation, lihat pembahasannya, ini adalah inflasi yang disebabkan karena kenaikan permintaan. Banyaknya permintaan, maka harganya jadi naik. Sedangkan domestic inflation adalah inflasi yang disebabkan kejadian yang berasal dari dalam negeri itu sendiri. Sedangkan hyperinflation itu adalah kejadian inflasi di mana tingkat kenaikan inflasinya itu lebih dari 100%. Nah, yang E, foreign inflation, ini adalah inflasi yang berasal dari luar negeri, sehingga di negara ini terdampak atas inflasi yang terjadi di luar negeri. Nomor 14, menjelang pemilihan umum, uang yang beredar mencapai 10 triliun. Keadaan ini mengakibatkan harga barang cenderung naik. Untuk mengatasi hal tersebut, kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah di bidang fiskal adalah, jawaban yang tepat adalah E, menaikkan PPh, PPNBM, dan PPN. Karena kebijakan fiskal ini kan sudah dibatasi ya, hanya di bidang fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan penyesuaian di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Jadi, jika uang yang beredar ini terlalu banyak, maka pemerintah harus menaikkan penerimaannya. Salah satunya dengan menaikkan pajak. Ketika pemerintah menaikkan pajak, maka masyarakat akan membayar lebih untuk membayar pajaknya. Maka otomatis uang yang beredar ini akan berkurang. Kenapa tidak menaikkan pengeluaran pemerintah? Ini justru salah. Ketika pengeluaran pemerintah dinaikkan, maka kan pemerintah akan belanja lebih banyak. Uang yang beredar justru lebih banyak lagi. Kenapa tidak cash ratio stok barang atau suku bunga? Nah, ini adalah kebijakan yang bukan di bidang fiskal. Ini adalah kebijakan di bidang moneter nih, seperti menaikkan cash ratio dan menaikkan suku bunga tabungan. Kita lanjut ke soal nomor 15. Di bawah ini adalah kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dan Bank Sentral Negara di Indonesia. Pertanyaannya adalah kebijakan moneter dalam rangka mengatasi inflasi. Nah, sekarang ditanya kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi ya.
Nah, kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi itu ada 3, yaitu menjual surat berharga, berharganya dijual, kemudian menaikkan suku bunga, dan yang ketiga adalah menaikkan cadangan kas di bank. Oke, kita cari yang 3 ini. Yang pertama, dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, diberlakukan kebijakan menaikkan tingkat diskonto. Tingkat diskonto itu suku bunga sampai 3 kali lipat. Oke, poin 1 benar. Dalam rangka menaikkan daya beli masyarakat, maka dikeluarkan kebijakan untuk menambah anggaran belanja. Nah, belanja ini malah naik, terutama pengeluaran rutin untuk gaji pegawai naik 25%. Nah, kalau gaji pegawai ini lebih besar, otomatis uang yang beredar lebih banyak, maka inflasi akan semakin naik. Nah, poin 2 ini salah. Dalam rangka mengurangi utang negara, maka telah dikeluarkan kebijakan untuk menarik kembali SUN atau surat utang negara yang telah beredar 5 tahun. Nah, kalau surat utang negara ini ditarik kembali, berarti kan negara harus membayar. Ketika membayar, maka otomatis uang yang beredar semakin banyak. Maka poin 3 ini salah. Karena kita mencari yang uang beredar itu semakin sedikit. 4. Beberapa waktu yang lalu Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan cadangan kas di bank. Nah, ini betul. Karena cadangan kasnya dinaikkan, berarti untuk peminjaman, meminjam atau permohonan pinjam atau kredit di bank itu agak dipersulit. 5. Telah dikeluarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia obligasi pemerintah dengan pecahan nominal 500.000 berjangka waktu 10 tahun. Nah, pemerintah mengeluarkan obligasi, masyarakat membeli nih, berarti kan masyarakat menyetorkan uangnya. Oke, poin 5 betul, berarti jawaban yang benar adalah 1, 4, dan 5. Soal 16. Dengan APBN, pemerintah dapat membuat rencana untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan seperti subsidi dan beasiswa terdistribusi secara adil. Kata kuncinya, pernyataan tersebut sesuai dengan fungsi APBN, yaitu fungsi yang mana? Jawabannya adalah C, distribusi. Jadi kalau stabilisasi itu adalah fungsi di mana anggaran pemerintah itu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sedangkan fungsi alokasi adalah merupakan fungsi di mana anggaran negara itu harusnya diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sedangkan fungsi distribusi ini sudah dijelaskan di soal tadi, merupakan kebijakan anggaran negara yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi otorisasi merupakan fungsi anggaran negara yang menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan fungsi perencanaan pada APBN merupakan fungsi anggaran negara yang menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Tuan Raka mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar 9 juta. Nah, Tuan Raka mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Tuan Raka membayar biaya jabatan 5% dan dana pensiun sebesar 200.000. Besarnya pajak penghasilan 1 tahun yang harus dibayar oleh Tuan Raka adalah, jawaban yang benar adalah A, 1.635.000. Kita hitung nih. Untuk menghitung pajak penghasilan, saya selalu punya 5 langkah. Oke, yang langkah pertama itu kita cari dulu penghasilan bersih 1 bulan dengan cara gaji ditambah tambahan penghasilan. Kalau ada tambahan penghasilan ya, kalau nggak ada berarti dianggap 0 aja. Kemudian dikurangi biaya-biaya. Nah, gajinya kan 9 juta. Kemudian tambahan penghasilannya 0. Kemudian biaya-biayanya itu ini ada biaya pensiun 200.000 dan biaya jabatan 5% dari 9 juta, maaf.
5% dari 9 juta berarti 450.000. 450.000 ditambah 200.000 hasilnya 650.000. Maka penghasilan bersih 1 bulan adalah 9 juta dikurangi 650.000 sama dengan 8.350.000. Setelah itu kalian cari penghasilan bersih 1 tahun dengan mengkalikan penghasilan bersih 1 bulan dikali 12 aja, 12 bulan. Maka hasilnya setelah dikalikan 12 yaitu sebesar 100.200.000. Langkah yang ketiga yaitu menghitung PTKP atau penghasilan yang tidak kena pajak. Caranya adalah dengan mengidentifikasi status wajib pajak. Kita cek statusnya Pak Raka nih. Pak Raka itu statusnya punya 1 orang istri dan 2 anak. Oke, kita cari di sini. Wajib pajaknya itu 54 juta. Tadi dia punya 1 istrinya itu 4.500.000 dan 2 anaknya, setiap 1 anak itu 4.500.000, maka 2 anak 9 juta. Nah, tinggal dijumlahkan, maka total PTKP-nya adalah 67.500.000 rupiah. Mungkin ada yang bertanya, Kak, kalau istri anaknya 3 bagaimana? Ya ini tinggal dikalikan 3. Kalau anaknya 1 tinggal dikalikan 1 aja. Kalau anaknya 4 tidak bisa dikalikan 4. Maksimal dikalikan 3. Jadi ini hanya maksimal dikalikan 3 saja. Oke? Kalau punya istri 2, Kak, ya nggak bisa, nggak boleh. Istri yang kedua nggak masuk hitungan. Oke? Lanjut, langkah yang keempat yaitu menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Yaitu dengan cara penghasilan bersih 1 tahun. Nah, ini penghasilan bersih 1 tahun dikurangi PTKP. Ini PTKP-nya tadi. Oke, 100.200.000 dikurangi 67.500.000 hasilnya 32.700.000. Langkah yang terakhir yaitu menghitung pajak penghasilan. Caranya, poin keempat ini dikalikan tarif pajak. Nah, ada di area mana nih PKP-nya dari Pak Raka ini? Pak Raka kan PKP-nya 32.700.000. Nah, ternyata masih di area yang pertama, yaitu 0 sampai dengan 50 juta, yaitu dikalikan 5%. 32.700.000 kali 5% hasilnya 1.635.000. Maka jawabannya A. Soal nomor 18. Banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia membuat hubungan antar kedua negara semakin erat. Di samping memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Malaysia, bagi Indonesia, maka akan menambah pendapatan negara. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, manfaat yang diperoleh dari kerjasama tersebut adalah jawaban yang paling tepat adalah C, menambah devisa. Tadi sudah diceritakan di sini bahwa adanya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia akan memberikan tambahan pendapatan dari negara dengan adanya penukaran kurs valuta asing. Jadi jawaban yang tepat adalah C, menambah devisa. Tidak meningkatkan investasi, tidak memperkuat posisi perdagangan, tidak pula transfer teknologi ataupun meningkatkan daya saing ekonomi. Oke, soal nomor 19. Wisatawan asing berlibur ke Indonesia dengan membawa uang sebesar $8.000 dan ia harus menukarkan uang tersebut ke rupiah. Pada saat ini, kurs yang berlaku adalah sebagai berikut. Ini ada kurs beli, kurs tengah, dan kurs jual. Pertanyaannya, berapa besarnya rupiah yang akan diterima wisatawan asing tersebut? Oke, kalau menghadapi soal seperti ini, bayangkan kalian itu adalah teller sebuah bank. Ketika kamu menerima ada orang wisatawan asing datang bawa dolar, berarti kan kalian membeli dolar. Nah, ketika kalian membeli dolar, maka yang digunakan adalah kurs beli. Bisa dilihat di sini di pembahasan kurs yang dipilih adalah kurs beli. Maka $8 kalikan dengan kurs belinya 9.600, maka ketemu 76.800.000 rupiah. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 20.
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan suatu kebijakan kepada produsen lokal atau produsen dalam negeri, sehingga dampak dari kebijakan tersebut ternyata dapat mengurangi biaya produksi. Nah, menurut kamu, kebijakan apakah yang dimaksud yang sesuai dengan ilustrasi tersebut? A. Subsidi. Nah, ini jawabannya adalah A. Subsidi yang sesuai dengan ilustrasi. Kenapa tidak dumping? Dumping itu adalah kebijakan penetapan harga jual di pasar luar negeri lebih murah dari pasar di dalam negeri. Jadi barangnya kalau dijual di luar negeri itu justru murah daripada ketika barang itu dijual di dalam negeri. Nah, itu adalah dumping, tidak sesuai dengan ilustrasi ini. Kuota impor. Kuota impor itu pembatasan barang impor untuk masuk ke dalam negeri, baik dalam jumlah maupun waktu impor. Nah, tidak sesuai dengan ilustrasi. Bea masuk, yang dimaksud bea masuk ini adalah tarif, yaitu adanya pembebanan atas barang yang melintas di daerah pabean. Kemudian larangan impor. Larangan impor itu merupakan melarang impor produk luar negeri. Oke, ini pembahasan soal nomor 1 sampai 20, soal nomor 31 sampai 40 silahkan disimak video berikutnya ya. Terima kasih, semoga tugas-tugas kalian lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Equilibrium.